Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ikat pinggang kebenaran. Berbaju cirah keadilan. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Perisai iman. Ketopong keselamatan. Pedang roh yaitu firman Allah. Dan berjaga-jagalah dalam doamu. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dalam channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Nah, saudaraku, untuk tema aksi puasa pembangunan ketiga ini, pertobatan ekologis dan gaya hidup, pertemuan yang keempat yang diambil dari kitab Kejadian 1 ayat 24 sampai 28. Nah, pertanyaan berikutnya untuk kita semua adalah, apakah ada gerakan-gerakan pemulihan lingkungan di dalam lingkungan gereja? Ada, saudaraku. Hal ini bisa dilihat dari surat KWI tahun 2012 nomor 8 di dalam pesan pastoral, di mana pesan yang pertama adalah kepada saudara-saudari kami yang berada pada posisi pengambil kebijaksanaan publik. Kebijaksanaan terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan rencana tata ruang wilayah hendaknya membawa peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dan juga kelestarian lingkungan hidup. Undang-undang yang mengabaikan kepentingan masyarakat perlu ditinjau ulang dan pengawasan terhadap pelaksanaan haruslah lebih diperketat. Saudaraku, jadi poin pertama ini ditujukan kepada para pemangku kebijaksanaan publik, para pejabat dan juga pemerintah agar bisa mengambil kebijaksanaan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan juga kelestarian lingkungan hidup. Dan perlunya peninjauan kembali kepada undang-undang yang sudah dibuat yang tentunya yang mengabaikan kepentingan masyarakat. Dalam poin yang kedua adalah kepada saudara-saudara kami yang bekerja di dunia bisnis. Pemanfaatan sumber daya alam hendaknya tidak hanya mengejar keuntungan ekonomis, tetapi juga keuntungan sosial, yaitu tetap terpenuhinya hak hidup masyarakat setempat dan adanya jaminan bahwa sumber daya alam akan tetap cukup tersedia untuk generasi yang akan datang. Di samping itu, usaha-usaha produksi di kalangan masyarakat kecil dan juga terpinggirkan, terutama masyarakat adat, petani, dan juga nelayan, serta mereka yang rentan terhadap perubahan iklim dan juga bencana lingkungan perlu lebih didukung. Nah, kepada para pelaku bisnis diserukan untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan juga mempertimbangkan kehidupan sosial masyarakat setempat dan menjamin ketersediaan sumber daya alam untuk jangka waktu yang panjang dan untuk mendukung masyarakat kelas bawah. Saudaraku, di bagian ketiga adalah kepada umat Kristiani sekalian. Saudaraku, umat Kristiani hendaknya mengembangkan habitus baru, khususnya hidup selaras dengan alam berdasarkan kesadaran dan juga perilaku yang peduli lingkungan sebagai bagian perwujudan iman dan pewartaan dalam bentuk tindakan pemulihan keutuhan ciptaan. Untuk itu perlu dicari usaha bersama, misalnya pengolahan sampah, penghematan listrik dan juga air, penanaman pohon, pergerakan percontohan di bidang ekologi, advokasi persuasif di bidang hukum terkait dengan hak hidup dan juga keberlanjutan alam serta lingkungan. Secara khusus, lembaga-lembaga pendidikan diharapkan dapat mengambil peran yang lebih besar dalam gerakan menyadaran akan masalah lingkungan dan juga pentingnya kearifan lokal. Nah, saudaraku, pada umat Kristiani ini juga diserukan untuk hidup selaras dengan alam, dan juga umat Kristiani diharapkan aktif dalam pergerakan lingkungan, misalnya dengan mengolah sampah,
penghematan listrik, air, dan juga pohon seperti penghijauan. Nah, saudaraku, demikian surat dari Konferensi Wali Gereja yang diterbitkan tahun 2012 tentang lingkungan hidup. Saudaraku, bila channel ini Anda rasa menambah pengetahuan Anda, memberkati Anda boleh silakan subscribe, like, dan juga Anda boleh komen di bawah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberkati Anda dan juga memberkati banyak orang dan juga bisa memberitakan kabar baik kepada semua orang. Terima kasih saudaraku atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.